Nah, maksudnya gimana? Ketika saya ingin menggunakan fase kepada lawan, oke, biasanya adalah ketika dia mukul boom seperti ini kan. Berikutnya adalah fase yang saya lakukan, perhatikan posisinya. Ini saya akan ambil, kemudian ini akan bergerak. Posisi fase saya, lihat posisinya. Posisinya bukan whipping kayak gini, bukan seperti ini, tapi dari posisi boom mukul sekali, kemudian saya, ya dia lurus, dari sini dia lurus. Sehingga inilah konsepnya. Makanya ketika melakukan fase di wallbang, dia tidak dilakukan dengan seperti ini. Dia tidak seperti ini. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena bahaya ketika kena sininya, ini akan cedera. Dia akan cedera. Fase itu biasa dilakukan ketika lawan sudah menyamping. Sehingga yang kena adalah sini, oke, atau sini. Sehingga dia lawan menyamping posisinya. Dan kita pun bukan dari depan seperti ini, dia nyamping sini, sini, sini. Sehingga dia pasaunya dilatih dari samping. Oke. Seperti biasa dielus-elus dulu. Biar nggak ngambek kalau dipukulin, dielus-elus dulu. Oke. Kita akan mulai pola latihan pertama. Setelah latihan pemanasan itu adalah latihan langkah. Jadi kita pastikan jarak posisi kita dengan posisi wallbang itu berada dalam satu langkah. Sehingga kita gunakan ini untuk melangkah. Oke, seperti ini pelan, pukul. Dia juga sama. Dan pastikan konsep Wing Chun itu unik guys. Jadi pastikan bahwa posisi yang paling tidak nyaman itu dilatih terlebih dahulu. Kalau Anda dengan orang yang terbiasa dengan dominasi tangan kanan, sering kita melakukan kuda-kuda dengan kaki kiri di depan. Teman-teman akan melihat ini berbalik ya. Kaki kiri di depan, tangan kiri di depan. Ini pose normal Anda. Ketika Anda berlatih Wing Chun itu semua dibalik. Sehingga kaki kanan Anda taruh depan, tangan kanan taruh depan. Ini yang dilatih di awal sehingga Anda pada akhirnya nanti terbiasa. Yang dominan itu akan menjadi tidak dominan. Yang tidak dominan akan naik pangkat menjadi dominan gitu kan. Sehingga pada akhirnya ketika Anda fight, Anda bisa menggunakan dua jenis tangan. Seperti ini bisa, seperti ini bisa. Itulah yang dilatih dalam Wing Chun. Kenapa orang sering nanya, kenapa sih Wing Chun latihan mulai dari tangan kiri gitu kan. Oke, kita mulai ya. Ketika seperti ini, berarti karena saya dominannya kanan, berarti saya akan melakukan pukulan terlebih dahulu dengan menggunakan tangan kiri, yang dimana kaki kanan saya yang maju. Saya pastikan dulu bahwa jaraknya pas. Oke, kita akan mulai. 1, ulang lagi. 2, ulang lagi. 3, ulang lagi. 1 langkah, 2 pukulan. 4, ulang lagi. 5, ulang lagi. Oke. Setelah itu dibalik. Dielus-elus dulu. Dielus-elus lagi. Oke, sekarang dibalik. Berarti tangan kiri depan, berarti tangan kanan pukul di luar, kaki kiri yang maju. Kita mulai. 1, ulang lagi. 2, ulang lagi. 3, ulang lagi. 4, ulang lagi. 5. Oke, jangan ikutin saya 5-5, Anda bisa lakukan 20-20, 30-30 atau 50-50. Orang sering bilang bingung ngelatih wallbang caranya gimana. Kita biasanya kalau ketemu sama teman kita yang satu ini, wallbang kita bisa latihan 1 jam lebih karena begitu banyak variasi yang bisa kita lakukan guys. Dan di sini kita akan buka variasinya apa saja. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Kemudian kita lanjut. Langkah yang sama tapi tangan depan yang memukul duluan. Kita mulai lagi seperti ini. Oke, kita mulai tangan kiri kita mukul duluan, kaki kiri maju. Sehingga jadinya seperti ini. Nah, kaki kiri maju, tangan kiri pukul duluan, baru tangan kanan pukul 1. Oke. Kita mulai. 1, 2,
3. Pastikan semua dilakukan dalam kondisi rileks. 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian dibalik. Biasa dielus-elus dulu. Dielus-elus dulu. Oke. Kita ganti berikutnya. Berarti tangan kanan depan. 1. Ulang lagi. 2. Ulang lagi. 3. Ulang lagi. 4. Ulang lagi. 5. Oke. Itu polanya ketika kita bicara langkah. Nah, setelah langkah maju, kita akan coba langkah mundur. Bagaimana kita melakukan langkah mundur ketika kita melakukan konsep Wing Chun. Oke. Kita akan lanjut. Jadi seperti ini. Oke, kita akan mundur sekali. Kita akan toima mundur sekali. Kemudian kita maju pukul. Oke. Kita pukul sekali, boom, kita toima, kemudian kita maju pukul. Kita coba ya. 1. Kita pukul. Ulang lagi. 2. Pukul. 3. Pukul. 4. Pukul. 5. Pukul. Oke. Kemudian dibalik, sama ya. Dibalikannya juga sama. Jadi setelah ini kita balik. Pokoknya semuanya kanan kiri bolak balik. Itu variasi berikutnya. Oke, variasi berikutnya yang lain adalah setelah kita toima ya, kita belajar memukul menggunakan pak ya. Orang sudah bilang pak kalau di Indonesia, jadi saya sebut aja pak, padahal sebenarnya namanya bukan pak. Jadi memukul menggunakan ini, itu jangan memukulnya seperti ini. Ini berbahaya guys. Memukul seperti ini berbahaya. Oke, ketika Anda memukul, pastikan pastikan tangannya agak miring sehingga dia kuat. Kalau mukul seperti ini kadang berbahaya. Dan biasanya ketika memukul seperti ini disarankan memukulnya tidak dari depan. Jadi tidak memukulnya seperti ini, boleh ya, tapi ini kadang memberikan sedikit bahaya ketika kita memukul. Pastikan memukulnya dia agak miring ke samping, sehingga pola latihannya itu tidak lurus seperti ini, tapi agak menyamping. Jadi ketika saya memukul seperti ini, saya memukulnya ke samping seperti ini. Saya memukulnya ke samping. Jadi seolah-olah seperti, boleh saya minta camber? Jadi seolah-olah ketika ada lawan seperti ini, saya memukul beliau seperti ini, ke samping. Saya jarang akan, nggak kelihatan ya. Nah, saya akan jarang memukul ini aja. Saya akan jarang memukul seperti ini guys, tapi saya pasti memukul seperti ini. Inilah realnya sih. Oh, tadi tangannya kayak gini. Nah, sehingga ketika saya memukul, saya tidak akan memukul dia seperti ini tangannya, tapi saya akan memukul seperti ini. Sehingga ketika saya memukulnya akan seperti ini. Sehingga dengan pola seperti ini, inilah yang dilatih dalam menggunakan wall back. Karena memukul seperti ini, cilakanya nanti kalau ininya yang kena, maka yang terjadi adalah keseliu. Ya, ceklak, ceklak, ya betul, ceklak ya di. Thank you. Oke, jadi konsepnya ketika memukul Anda harus paham bahwa ketika memukul jangan seperti ini. Pastikan memukul, kita real aja, semuanya harus diujikan secara real. Bagaimana menggunakan dalam fighting yang real. Karena kita nggak akan mukul seperti ini. Biasa kita mukul pasti seperti ini, tangannya agak miring. Sehingga ketika tangannya agak miring seperti inilah yang digunakan dalam melatih wall back. Sehingga ketika kita memukul, pastikan dia agak miring. Sehingga ketika memukul dia seperti ini. Pukul, dia seperti itu. 3. Oke, 4. Sehingga kalau seperti ini meminimalisir cedera. Oke. 5. Dia meminimalisir cedera. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika dia seperti ini, dia juga sama. Posisinya agak miring. Kita akan mulai. 1. Sama saja. 2. 3.
4. Oke, kemudian 5. Posisinya sama aja, tapi pastikan cara kita memukul itu benar. Jangan sampai cara memukul kita salah, sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah tangan kita cedera. Itulah konsep yang diajarkan dalam Wing Chun, sehingga pada akhirnya kita sangat safe sekali dalam melakukan setiap gerakan kita. Karena ingat, ketika kita melakukan atau terkena musibah yang namanya street fight, kita nggak akan sempat ngambil glove ya. Sebentar ya, saya ambil glove, itu tidak akan terjadi guys. Kita akan harus terbiasa dengan menggunakan apa yang sudah Allah Tuhan berikan sama kita. Termasuk salah satunya yang kemarin saya ceritakan, jangan pernah memukul rahang. Kalau Anda yang pernah fight di jalanan, Anda akan tahu memukul rahang itu sangat berbahaya. Karena yang terjadi adalah tangan Anda bisa patah. Kalau Anda bisa kenanya di sini guys, maka yang terjadi adalah tangan Anda akan patah. Atau paling nggak retak dia, sehingga diginiin akan susah gitu ya. Oke, jadi itu konsepnya. Oke, sudah berapa menit ini? Kita lihat dulu. Keasikan ngomong nanti kelebihan nanti. Oke, 22 menit. Tuh kan, ada 22 menit. Oke, kita siap, kita lanjut. Itu baru latihan basic guys. Kemudian kita akan melakukan pola latihan yang dimana melakukan konsep yang lebih intermediate dan advance dalam melakukan konsep Wing Chun. Kalau tadi cuma hanya latihan memukul seperti ini, oke, latihan mukul seperti ini, latihan melangkah seperti ini, latihan langkah seperti ini. Sekarang kita akan lanjut pada latihan yang namanya latihan intermediate atau advance-nya. Oke. Kita akan lanjut, berikutnya adalah bagaimana menggunakan konsep Lin Shu Daida dalam wall back. Jadi yang pertama adalah kita melatih tanda. Kita harus terbiasa menggunakan wall back untuk melatih tanda atau melatih Lin Shu Daida. Oke, kita mulai dari seperti ini. Kita visualisasikan seolah-olah ini adalah wajah orang gitu kan. Lebih enak lagi cari wajah yang orang tidak Anda sukai gitu kan. Sehingga mukulnya lebih semangat guys. Oke, kita lanjut. Pertama, konsep Lin Shu Daida yang pertama itu adalah tanda. Kita gunakan tanda ketika kita mau memukul. Tanda 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ganti 1. Sehingga kita terbiasa 2, 3, 4, 5. Oke, berikutnya Chatha. Dia juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ganti lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah Chatha kita gunakan bong. Bong, oke, bong, lap, kemudian mukul. Ya, sebelum bong, lap, dan mukul ada satu lagi pola pukulan yang jarang sekali orang lakukan, dan ketika dilakukan itu salah. Itu adalah Fa Sao. Ketika kita bicara Fa Sao guys, kita tidak memukul Fa Sao dari depan seperti ini. Oke, ini sangat berbahaya sekali, dan secara konsep ini susah dipertanggungjawabkan guys. Karena Fa Sao tidak memukul seperti ini. Fa Sao itu memukul dari samping. Sehingga ketika kita mau melatih Fa Sao, kita melatihnya tidak dari depan, sama seperti tadi. Fa Sao kita melatihnya dari samping. Jadi melatih Fa Sao kita basicnya ya, melatih Fa Sao itu dari samping. Jadi ketika Fa Sao yang kena itu bukan ini, bukan kekuatan ini guys, tapi dia kekuatan satu Sao. Sehingga kalau latihan Fa Sao kita latihannya seperti ini. Latihan Fa Sao-nya seperti ini. Nah, kenapa seperti itu? Boleh saya pinjam member sebentar? Nah, maksudnya gimana? Ketika saya ingin menggunakan Fa Sao kepada lawan, biasanya adalah ketika dia mukul boom seperti ini kan. Berikutnya adalah Fa Sao yang saya lakukan. Perhatikan posisinya. Ini saya akan ambil, kemudian ini akan bergerak.
Posisi faksau saya, lihat posisinya. Posisinya bukan whipping kayak gini, bukan seperti ini, tapi dari posisi mukul sekali, kemudian saya lihat dia lurus, dari sini dia lurus. Sehingga inilah konsepnya. Makanya ketika melakukan faksau di wallback, dia tidak dilakukan dengan seperti ini. Dia tidak seperti ini. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena bahaya ketika kena sininya, ini akan cedera. Dia akan cedera. Faksau itu biasa dilakukan ketika lawan sudah menyamping, sehingga yang kena adalah sini, oke, atau sini. Sehingga dia lawan menyamping posisinya, dan kita pun bukan dari depan seperti ini, dia nyamping sini, sini, sini. Sehingga dia faksaunya dilatih dari samping. Oke. Member di sebelah lagi latihan. Saya ganggu-ganggu sebentar. Jadi kita harus sesuaikan selalu apa yang kita latih di wallback dengan bagaimana kita menggunakannya dalam real fighting. Inilah konsep Wing Chun yang diajarkan dalam WSL Wing Chun yang diturunkan dari Yip Man. Sehingga ketika berlatih wallback, ada yang kena pukul. Sudah maaf-maaf di sebelah. Sehingga ketika kelatih wallback, maka kita harus sesuaikan dengan kondisi realnya. Jangan asal ketika berlatih. Oke? Sehingga melatih faksau, kita akan mulai dari samping seperti ini dan kita pukul. Sehingga powernya ada, sudutnya benar, titik kontaknya juga benar. Kemudian dibalik, dia juga sama konsepnya. Jadi kalau dilihat yang kena itu bukan sini guys, tapi yang kena itu adalah satu sau ini. Sehingga ketika kena dia satu sau. Yang kena itu satu sau, bukan sini. Satu sau yang kena. Sehingga pada akhirnya tenaganya dia jadi besar.